Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ini ya, kuliah dan doa semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan kita juga berharap semoga COVID-19 ini segera berakhir ya, kita bisa kembali kuliah tatap muka. Baik, sekarang kita lanjut pertemuan kita yang ketiga secara daring. Ini ada beberapa outline atau beberapa yang kita coba pelajari hari ini. Yang pertama, kegunaan ternak. Nanti kita akan belajar secara umum kegunaan. Kemudian karakteristik peternakan. Nanti akan kita pelajari karakteristik peternakan secara umum. Kemudian karakteristik peternakan Indonesia, nanti sudah menjurus ke arah Indonesia. Dan jenis-jenis ternak ya, juga nanti akan kita kaji jenis ternak yang dipelihara oleh manusia. Ini kita bab pertama, yaitu kegunaan ternak. Pertama, ternak itu sebagai sumber gizi. Ya, sumber gizi artinya karena ternak, khususnya produk peternakan, misalnya susu, daging, telur, itu merupakan kaya akan protein dan zat gizi yang lain yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Bahkan kita ketahui bahwa 4 sehat 5 sempurna itu salah satu penyusun itu adalah produk peternakan. Kemudian sebagai sumber tenaga, tenaga juga oleh manusia, misalnya beberapa daerah tertentu untuk membajak sawah itu menggunakan sapi atau kerbau. Dan kalau kita lihat di daerah beberapa, misalnya Sumatera Barat ada Solo, itu bahkan mereka sebagai pengusaha petani khususnya menanam tebu untuk ini gula, produksi gula, itu mereka menggunakan alat untuk penilang namanya, untuk tebu itu menggunakan, ada yang menggunakan kerbau untuk memutar itu, ada juga menggunakan kuda. Jadi sebagai sumber tenaga. Dengan itu lebih ringan kerja manusia itu. Kemudian ada juga sebagai sumber pupuk. Pupuk ya. Kita tahu bahwa pupuk kandang itu penyusun utama itu adalah kotoran hewan, kotoran ternak, baik sapi, kambing atau ayam. Itu kaya akan N, kaya akan P, dan nutrien-nutrien hara yang lain yang dibutuhkan oleh tanaman. Ya. Dan kalau kiranya kita bisa sedikit ada penambahan teknologi pemanfaatan atau pembuatan pupuk menjadi pupuk kompos, menjadi pupuk organik, maka itu menjadi lebih tinggi lagi nilainya. Ya. Kemudian kegunaan ternak selanjutnya sebagai sumber penghasilan. Apa artinya? Banyak itu di daerah-daerah atau masyarakat kita, salah satu sebagai penghasilan utama itu adalah ternak. Bahkan banyak khususnya misalnya bagi yang Idul Adha misalnya kan, itu mereka dengan beternak nanti dijual banyak, itu kan sumber penghasilan. Bahkan misalnya ayam broiler, ayam petelur, siapa yang beternak itu memang secara ini memang menjanjikan, maka ternak itu kegunaan sebagai sumber penghasilan bagi manusia. Kemudian sebagai sumber bahan industri, kita tahu bahwa telur, ya, kemudian nanti untuk pembuatan nugget misalnya atau sosis, itu sumber utama adalah ternak produk dari peternakan yang diolah di industri. Begitu juga dengan kulit dan yang lain-lainnya. Kemudian sebagai sumber lapangan pekerjaan, ya. Jadi dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang peternakan, secara otomatis akan memperbesar jangkauan-jangkauan, peluang-peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ya. Nah, ini secara umum kegunaan ternak. Kemudian karakteristik peternakan Indonesia. Pertama,
ternak sebagai objek. Artinya orang dikatakan usaha peternakan itu ketika ada objek itu adalah tentu ternak. Ya. Kemudian manusia sebagai subjek. Jadi artinya peran manusia itu memang penting dan itulah yang salah satu sebagai subjek untuk mengembangkan peternakan itu. Kemudian juga tanah. Tanah nanti bisa untuk lahan, itu dinamakan dengan basis ekologi. Bisa, apalagi kalau kita bergerak di bidang ternak besar, ruminansia tentu untuk lahan-lahan hijauan. Ya, dengan adanya kebun hijauan kita, maka secara ini kita bisa menyediakan pakan secara terus-menerus. Ya. Kemudian juga ada teknologi. Ya, teknologi alat ini yang berperan untuk memudahkan dan juga untuk meningkatkan produktivitas. Teknologi bidang apa? Misalnya teknologi kita di bidang produksi atau reproduksi. Misalnya dengan teknologi IB. Dengan teknologi IB, itu ada tingkat keberhasilan, istilahnya untuk beranak atau untuk hamil atau apa namanya itu ya. Ternak itu lebih tinggi karena manusia itu tahu kapan mulai birahi dan kemudian disuntik dengan IB, itu tingkat keberhasilannya tinggi. Ya. Beda dengan kawin-kawin alam. Nah, artinya dengan teknologi mempermudah. Begitu juga dengan ke arah misalnya kebun hijauan. Dengan beberapa teknologi yang diterapkan manusia untuk mengembangkan hijauan itu lebih meningkatkan produktivitas hijauan itu sendiri. Kemudian karakteristik usaha ternakan itu dinamis. Nah, apa artinya dinamis? Analisis dinamis dengan referensi waktu dan penuh dengan ketidakpastian. Artinya, secara waktu, secara apa hasil namanya usaha peternakan itu dinamis. Misalnya banyak faktor-faktor yang menentukan. Misalnya bulan ini berhasil, bulan depan belum tentu. Kemudian tingkat berhasil hari ini tinggi, bulan depan berikutnya belum tentu. Begitu juga dengan karena namanya dinamis. Makanya di sini manusia itu harus terus berkreasi, harus terus meningkatkan peran teknologi sehingga hasilnya dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun terus meningkat. Kemudian secara karakteristik produk itu namanya pertama fragile. Fragile itu mudah rusak secara fisik. Contoh misalnya telur. Nah, telur ini apa mudah rusaknya? Secara fisiknya itu mudah, kalau tersenggol bahan keras kan mudah pecah, kan? Kemudian yang kedua freezable, yaitu mudah rusak secara kimia dan biologi. Kimia itu secara kandungan-kandungan di dalamnya. Misalnya kalau daging misalnya kan, daging sudah dipotong, sudah diolah, kalau tidak segera ada penyimpanan, segera diolah kan mudah rusak secara biologi, mudah busuk, secara kandungan kudang sudah berubah. Kemudian quality variation. Quality variation ini artinya kualitas produknya bermacam-macam. Jadi artinya telur satu, daging yang satu dengan yang lain itu memang beda. Bervariasi sekali secara kualitasnya. Kemudian bulky. Bulky ini secara volume, secara kuantitas itu besar. Ya, beda kalau misalnya kita lihat emas. Emas itu kan kecil volume, tapi harga mahal. Beda dengan produk peternakan. Produk peternakan misalnya besar barang, tapi secara ininya sedikit misalnya kan. Kita bedakan misalnya sapi seekor kan besar secara ini kan, misalnya satu ekor harga 15 juta. Nah, 15 juta kalau dibandingkan misalnya untuk emas itu kan sedikit volumenya kan, kalau emas untuk 15 juta. Beda dengan sapi, artinya secara produk sapi itu dia memang volume secara besar ya. Kemudian produktivitas peternakan itu memang sangat ini sekali. Kadang naik ya, di sini turun, ini naik itu kan. Dan ini sangat besar ditentukan oleh lingkungan. Lingkungan nanti arah ke cuaca, kemudian acara bagaimana sih apa kita itu kondisi kandang itu sekitarnya, suhu segala macam. Kemudian banyak sekali ditentukan oleh lingkungan. Sehingga di sini produktivitasnya itu memang kadang naik, kadang turun gitu. Maka di sini butuhnya peran manusia. Kemudian karakteristik usahanya ada 3. Pertama ada namanya intensif. Apa itu? Intensif itu adalah usaha peternakan full kendali manusia, mulai dari kandang, pakan, dan manajemen pengobatan, manajemen semuanya itu dikelola atau dikendalikan oleh manusia. Kemudian ada di kedua semi intensif. Apa artinya itu?
sebagiannya kendali manusia. Mungkin kandang ada, tapi cara pakan cari sendiri atau tidak ada pengobatan gitu kan. Kemudian yang ketiga, ekstensi tidak kendali manusia, artinya tidak ada kandang, tidak ada terserahlah gitu. Nah, ini sering kita temui beberapa masyarakat barangkali atau beberapa daerah tertentu, ternak-ternaknya berkeliaran, tidak ada kandang, makan cari sendiri gitu ya. Pas mau potong baru dicari. Nah, ini kan. Nah, tentu perbedaan terkait dengan sistem usaha, tentu dia akan berbeda juga secara produktivitasnya. Semakin ke atas, intensif tentu secara hasil semakin besar ya. Ya. Kemudian kita masuk yang ketiga, itu karakteristik peternakan Indonesia. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana karakteristik peternakan di Indonesia. Pertama, ada namanya peternakan tradisional. Jumlah ternak sedikit, input teknologi rendah, tenaga kerja keluarga, dan profit rendah. Nah, ini biasanya sebagai tabungan. Nah, ini yang kita sering masyarakat kita, kebanyakan ada ternak, ada kerbau, ada berapa ekor, sapi, sedikit ini kan. Dan teknologi hampir tidak ada, bahkan rendah sekali ya. Kemudian peternakan backyard, jumlah ternak sedikit, input teknologi mulai ada, artinya sudah ada tentuan teknologi, misalnya ada peternakan IB atau pakan-pakannya atau pengobatan-pengobatannya. Kemudian tenaga kerja masih keluarga dan profitnya sedang, ya. Kemudian diwakili ternak ayam ras dan sapi perah. Kemudian selanjutnya peternakan modern, jumlah ternak banyak, input teknologi tinggi, tenaga kerja spesifik bidang peternakan dan profitnya tentu akan tinggi. Ya. Kemudian kita lihat yang keempat, jenis-jenis ternak. Terakhir ya. Pertama, ternak unggas. Apa itu? Tipe pedaging, ada juga tipe petelur. Ada namanya ayam Garrotropus domesticus, ada juga iti, ada juga entok, angsa, ada juga kalkun dan tiktok. Ya, tiktok bukan tiktok main game itu bukan, tapi ada tiktok iti yang kayak iti ya. Kemudian ternak potong. Ternak potong besar, ada juga sapi, kerbau, kuda, keledai ya, segala macam. Dan juga ada nanti ada ternak, sebenarnya ternak sedang kecil, ada domba, ada kambing. Kemudian ada ternak perah. Itu terkait dengan fokusnya ke arah usaha bidang untuk menghasilkan susu. Ada sapi perah, FH, nanti berbagai macam jenis sapi perah ya. Kemudian kerbau perah dan juga berbagai macam kuda perah, kambing perah dan unta perah ya. Oke, itu ya akan hasil kita hari ini. Silakan dipelajari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.